Iya, Cek. Kak Kenapa? Cek, ini ya, aku kan baru seminggu di majikan. Mm-mm. Terus? Saya di Saiwanho. Mm-mm. Oke, terus? Terus, ya itu, apa sih namanya, majikan itu janda, anak Mm-mm. satu. Saya di apartemennya sempit. Tapi banyak banget kegiatan saya, kayak membersihkan lemari-lemari dia yang udah lama. Mungkin dia udah lama nggak punya pembantu, atau Mm-mm. gimana, nggak tahu. Nah, udah gitu, saya mengantar anaknya sekolah pagi Mm-mm. dan mengantar lagi jam 3 sore sampai jam 6 sore. Mm-mm. Nah, udah kayak begitu, saya selalu diledekin sama orang tuanya dan anaknya kalau saya tidak bisa bahasa. Mm-mm. Terus? Terus mamahnya kalau pulang malam jam 11 atau setengah 12 baru pulang kerja. Dia kerja di toko, kasir toko mainan Mm. anak-anak. Mm-mm. Terus? Ya, saya rasa saya kayak nggak kuat di sini gitu, tapi saya ingat potongan dulu gitu. Mm-mm. Soalnya dia kalau setiap pulang kerja selalu marah-marah dan mengatakan saya, tapi saya ngerti bahasa kantonnya sedikit-sedikit, saya paham. Dia Mm-mm. gebrak-gebrak meja, dia bangunin anaknya yang sudah tidur dari jam 10, dia bangun Mm. jam 12 dan tidur jam 1. Kita Mm. semua tidur jam 1. Mm-mm. Terus? Ya, saya kerja, nggak apa-apa, saya kerja capek asal saya diterima kerjaan saya, kayak sudah dibersihin jangan dibongkar lagi gitu kan. Dia suruh bersihin tapi saya bersihin, tapi dia nggak cocok dibongkar lagi. Kan ini rumahnya kecil gitu loh, kalau Mm-mm. di berantakan lagi saya yang capeknya saya gitu. Mm-mm. Maunya saya, kerjaan kamu nggak usah mikirin, yang penting bersih, makanan sudah ready, anak terurus. Mm-mm. Tapi majikan setiap pulang emosi terus. Apa Mm-mm. karena dia janda gitu atau gimana, saya nggak ngerti. Apa karena dia stres atau kalau gimana, nggak ngerti. Dan saya pernah nanya kepada anaknya, dulu pernah punya Cece, orang Mm-mm. Filipin, Mm-mm. dikeluarin dari rumah karena tidak bisa mampu bayar Cece-nya lagi gitu. Mm-mm. Terus? Menurut Kak C gimana ya, saya minta solusinya gitu. Kamu sudah pengalaman belum, sayang? Saya non. Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Dan satu hal lagi, eh, kamu masih belum ada pengalaman dan kamu baru 1 bulan, masih potongan. Kamu sudah menikah belum? Sudah anak satu. Sudah anak satu. Oke, bahasa kamu belum bisa kan? Mm-mm. Oke. Terus kamu merasa capek, lelah, pingin pulang atau pingin berusaha untuk memperbaiki keadaan? Hmm. Ya mau berusaha dulu deh. Mau berusaha. Oke, karena gini, ada 2 hal yang kalau kalau kamu mau berusaha, aku pastikan bisa memberimu solusi. Tapi kalau kamu sudah lelah, capek, ya masukan apapun tidak akan ada gunanya. Dikiranya saya akan marah sama kamu. Karena satu hal, saya Iya. cuma memberi solusi bagi yang mau. Bagi yang nggak mau juga Iya. tidak masuk di akal. Satu hal, sayang, kamu bahasa masih belum bisa dan majikan rumah kecil. Karena standar kebersihan Hong Kong dan Indonesia beda. Kamu harus pahami itu. Standar satu orang pekerja itu beda-beda. Jadi menurut kamu bersih belum tentu menurut majikan. Dan siapapun yang masuk di rumah baru, kebanyakan itu majikannya belum percaya. Jadi kalau kamu bilang, kenapa sih tidak langsung diserahkan sama saya aja semuanya? Yang penting ada makan, rumah bersih, selesai kan? Ya enggak dong, sayang. Mm-mm. Ini Hong Kong. Jadi Hong Kong punya standar kebersihan mereka sendiri. Kamu sama saya
oke, belum tentu sama mertua saya oke. Standar orang beda-beda. Bener nggak? Jadi Iya. ini adalah masa-masa penyesuaian. Dan kalau kamu bilang orang Hongkong suka marah-marah, ya semuanya sayang. Saya kasih tahu semua. Nggak ada benernya orang Hongkong itu, tahu nggak? Iya. Jadi semangatmu harus besar, harus kuat. Karena apa? Orang Hongkong kebanyakan ribet. Tapi kalau inget uangnya ya udah nggak apa-apa, 8 juta sayang. Daripada kamu masih Iya. 1 bulan diketawain ntar sama tetanggamu. Ngerti nggak? Yang penting majikan taat peraturan, tidak memukul, memberikanmu makan, ya cerewet biasa dan wajar. Di Hongkong itu sudah wajar sayang. Iya, tapi menurut Kaca apa dia bakalan gaji aku apa enggak sih? Soalnya kemarin Cece yang Filipina dia tidak mampu membayar. Kenapa kok aku didatangkan kalau tidak mampu? Kenapa kamu berpikir bahwa majikanmu tidak mampu membayar? Apakah dia tidak menggaji kamu 1 bulan pertama? Belum gajian aku. Lah iya belum gajian, kenapa kamu khawatir sayang? Iya, cuman aku dapat cerita dari anaknya saja. Dia dapat cerita dari anaknya bukan karena majikannya yang nggak punya uang atau memang cecenya yang punya masalah keuangan. Kan ada dua berbeda. Kan kamu bahasa masih belum bisa. Kan setengah-setengah. Pengertianmu yakin sama dengan apa yang mereka ungkapkan? Sudah 100% bahwa anaknya bilang bahwa majikannya nggak punya uang ngintermini Filipina. Mbak ambil kamu dari Indonesia itu tidak mudah loh dan tidak murah. Kalau majikan nggak punya uang itu nggak bisa ambil pembantu sayang. Oh iya. Aku takutnya kamu pahamannya keliru. Aku takutnya pahamanmu keliru dengan apa yang dikatakan sama mereka. Karena kamu bahasa belum bisa. Kenapa kamu berpikir bahwa majikan nggak punya uang? Aneh toh? Aneh nggak? Kamu merasa aneh nggak sayang? Iya sih, maksudnya kalau misalnya nggak mampu bayar, kan dia beli aku mahal gitu. Terus ambil kamu mahal, suruh kamu kerja 1 bulan terus pergi lagi. Kan nggak mungkin juga sayang. Oh iya. Kan nggak mungkin, dia sudah buang uang lebih dari 20.000. Ambil kamu 1 bulan terus nyuruh kamu pergi. Dia mau habisin berapa uang? Ngerti nggak? Jadi menurutku kamu terlalu baper. Orang ngomong apa kamu belum paham beneran, kamu sudah punya prasangka dan praduga. Nah ini yang nggak bagus. Ngerti? Iya, ngerti. Jadi ini prasangka dan pradugamu sayang. Kalau dia nggak punya uang, dia akan ngasih tahu kamu dan kamu bisa pergi. Lewung dia masih belum gaji kamu kok kamu sudah berpikir kayak gitu. Jangan suudon dulu dong. Iya, Kace. Nah, iyalah, kasih energi positif pada dirimu sendiri. Saya harus belajar bahasa, saya harus bisa, saya harus sergap. Lu jangan berikan energi negatif pada dirimu sendiri, toh. Saya juga pengen belajar bahasa dari omongannya majikan, dari dia marah-marah, saya resapi apa yang dia omongin. Terus, tapi bahasa Hongkongnya kok kayaknya dia nggak sesuai yang kayak aku belajar gitu. Oke. Sebentar. Apa yang kamu pelajari? Berapa tahun sih, Nduk, kamu belajar, Nduk? Berapa bulan kamu belajar bahasa? Nggak bisa dihitung berapa bulannya karena kan wirawiri gitu. Oke, berarti kan nggak sampai setahun kan belajar bahasamu? Dan pengertian dan artinya tuh sangat-sangat jauh beda. Saya yang menikah sama orang Hongkong kadang-kadang keliru dalam pengertian loh sayang. Iya, kayak sepau, tapi dia manggilnya pau, lepau ah. Apa pau itu ya gitu. Pau, empawa, sekpawa, empawa. Itu artinya beda-beda sayang. Jangan dikira pau. Pau itu juga bisa roti. Pau itu bisa dibungkus.
Pak Au itu bisa kenyang. Oh, Jadi jangan kegeeran, jangan baperan dengan arti-arti itu. Karena saya yang menikah sama orang Hongkong, anak saya sudah besar-besar, saya juga tidak paham. Oke, iya kalau Indonesia bilang tidak ya tidak, iya. bilang makan ya makan, nggak mungkin ya makan sekvan, sekvan. Dibilang koko, koko, hai hauko, itu bukan koko ada koko dua, artinya adalah emas itu tinggi, itu artinya sudah beda sayang. Padahal koko hai koko, koko koko koko, koto kai ko. Semuanya koko koko koko, tapi artinya beda jauh. Kai koko koko, koto kai koko. Emasnya dia lebih tinggi daripada emasnya satunya. Jadi beda banget. Padahal kata-katanya koko koko koko. Ngerti nggak? Sekpao, Koko. lepao, lepao sina. Pausina. Halo makanya kamu jangan baper dengan bahasa sayang. Jadi kamu jangan menyangka bahwa majikan nggak punya uang nge-interminate anak Filipin terus ngejeng kamu. Mungkin pengertiannya bukan seperti itu. Anak Filipin punya utang bank, nggak punya uang makanya di-interminate. Lah, kan beda. Dua arti yang berbeda sangat besar sekali. Bener nggak? Iya Kak C. Hati-hati dalam berbahasa. Karena kita, bukan kita, kamu dan saya, dari kecil kita pakai bahasa Indonesia. Dan mereka dari kecil sampai besar pakai bahasa mereka. Butuh waktu Iya. untuk memahami sayang. Saya yang hidup sama suami saya puluhan tahun pun gak paham omongan dia. Ngerti? Iya Kak C. Jangan punya prasangka jelek. Ayo diri sendiri dikasih prasangka yang baik, aura yang baik. Jangan negatif terus toh. Ya. Halo? 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 Iya Kak C. Halo. Semangat. Tak tunggu kamu finish kontrak. Ntar tak cariin majikan ya. Iya, terima kasih ya Kak C. Liburan main ke sini, tak tunggu. Di mana ya Kak C? Di Taiwan, sayang. Di Aku Taiwan. agensinya di Votan. Ya kan deket. Kalau Taiwan ke Hengkeng kan deket. Votan ke Hengkeng kan deket sayang. Kenapa ya Kak C? Kalau misalkan aku ngantar anak sekolah, banyak sekali orang Indonesia tapi tidak pernah mau menyapa gitu. Mereka diem aja semuanya. Karena kebanyakan majikan juga nggak suka cecenya ngobrol sama orang lain. Jadi ya biarkan saja. Biarkan saja, Nduk. Ngerti nggak? Ya masih masa-masa penyesuaian. Kalau mereka nggak mau nyapa kamu ya biarkan. Kamu boleh main ke sini ya. Iya Kak C. Olah, ntar lihat di YouTube, ntar alamatnya ya. Ya, Olah, sukses selalu. Aku tunggu kamu di garis finish. ya terima kasih ya Kak C. Iya sayang. Olah, bye-bye. Bye-bye. Ini buat Anda yang saat ini ada di PT, buat Anda yang saat ini berada di Indonesia yang masih punya planning datang ke Hong Kong, ingat satu hal, orang Hong Kong bisa dibilang bahasanya kasar, tapi bukan dia tidak suka kamu. Dan pengertiannya itu sangat banyak, sangat besar, sangat luas sekali. Jangankan Anda, saya ini yang hidup dengan orang Hong Kong, yang tidur satu ranjang sama orang Hong Kong, kadang-kadang nggak paham bahasanya. Apalagi Anda. Yo, jadi jangan baper dengan apa yang dikatakan oleh majikan. Jadi kadang-kadang saya tuh tersinggung dengan kata-kata suami saya. Padahal dalam pengertiannya setelah anak saya ngomong, itu beda lagi. Saya tanya sama teman saya, pengertiannya beda lagi. Jadi kalau kita udah baperan, ntar kita emosi, bawaannya nesu terus. Dan selalu berprasangka buruk pada orang lain. Jadi buat mamanya di luar sana, sukses selalu. Jaga stamina, musim sangat dingin sekali dan perubahan cuaca sangat drastis ya, dari panas ke dingin, dari dingin ke panas, panas dingin. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua.
Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye.